Matahari baru saja tenggelam saat Adit sampai di gang sempit menuju kos barunya. Jalanan becek akibat hujan sore, dan bangunan tempat tinggal itu berdiri sunyi di tengah deretan rumah tua yang tampak lelah dimakan waktu. Bangunannya dulunya hotel kecil bergaya kolonial, namun kini hanya dihuni oleh beberapa mahasiswa dan satu keluarga pemilik kos yang tinggal di bagian depan. Tulisan ket tangan kos Putri Putra murah lengkap terpampang miring di pintu gerbang besi yang sudah berkarat. Adit melangkah pelan ke dalam. Bau lembab menyambutnya, bercampur aroma kapur barus dan kayu lapuk. Ia menurunkan ransel dari punggung dan memanggil pelan. "Permisi, Bu." Seorang wanita paruh baya muncul dari balik sekat kayu di ruang tamu. Ia mengenakan daster batik, rambut digelung seadanya, dan wajahnya datar namun menyisakan garis kelelahan. "Kamu Adit ya? Yang dari Jogja?" tanyanya singkat. Adit mengangguk. "Iya, Bu Darmi kan?" Wanita itu hanya mengangguk tanpa senyum. Ia mengambil kunci dari toples kaca di atas lemari rotan dan menyerahkannya pada Adit. "Kamar 403. Di lantai 2, lorong kanan. Kamar mandi dalam. Air lancar. Jangan lupa bayar tiap tanggal 1. Adit menerima kunci. "Terima kasih, Bu. Kalau boleh tahu, kamar sebelah 403 kosongnya?" 404. Pertanyaan itu membuat Bu Darmi menoleh cepat. Tatapannya tajam dan hanya sejenak, tapi cukup untuk membuat Adit sedikit gelagapan. "Itu kamar lama. Sudah dikunci." "Nggak usah diurusin," jawabnya pendek. Tanpa banyak bicara lagi, Bu Darmi kembali ke ruangnya dan menutup tirai bambu. Kamar 403 lebih baik dari yang Adit harapkan. Luas, ada jendela kecil, meja belajar, dan lemari kayu besar. Sedikit berdebu, tapi setidaknya tidak pengap. Ia menyalakan lampu, membuka jendela sedikit, lalu menghempaskan diri ke kasur busa tipis yang mulai kempes. Hening. Sangat hening. Hanya suara jam tua di lorong dan sesekali bunyi air menetes dari keran kamar mandi. Adit mencoba menikmati kesunyian itu. Ia baru saja pindah dari kos sebelumnya yang bising dan penuh orang. Kos ini jauh lebih sepi, dan ia pikir itu hal yang baik. Tapi ada yang terasa ganjil. Entah apa. Malam mulai turun. Adit yang sudah lelah menyalakan lampu belajar dan mulai merapikan buku-bukunya. Saat itulah ia mendengar suara pertama. Srek. Seperti kursi yang diseret. Adit berhenti bergerak. Ia menajamkan telinga. Tok. Tok. 3 ketukan pelan, seperti pukulan jari ke dinding atau meja. Adit menoleh ke arah kiri, ke arah dinding yang memisahkan kamarnya dengan kamar 404. Ia berdiri dan menempelkan telinganya. Diam. Lalu, duk, duk, duk. Langkah kaki. Pelan. Berat. Seperti seseorang berjalan dengan beban. Adit mundur perlahan. Wajahnya menegang. Ia membuka pintu kamarnya dan mengintip lorong. Sepi. Tidak ada siapapun. Ia menatap pintu kamar 404. Tertutup rapat. Namun ada sesuatu yang aneh. Pintu itu berbeda. Tidak seperti pintu kamar lainnya yang dicat putih dan punya lubang kunci. Pintu 404 dicat hitam doff. Tidak ada nomor yang jelas, hanya bekas stiker angka yang sudah mengelupas sebagian. Gagang pintunya tampak berkarat, dan ada 2 lubang kecil di sisi bawah, seperti bekas digaruk dari dalam. Adit mengernyit. Ia mencoba meredakan ketakutan. Mungkin hanya tikus, pikirnya. Atau suara dari kamar lain yang terdengar aneh karena gema lorong. Ia kembali ke dalam dan menutup pintu. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia mulai terlelap, suara-suara itu kembali. Gesekan kursi.
ketukan pelan, langkah lambat, dan yang paling membuatnya merinding, desahan seperti orang yang tertahan napas dari balik dinding. Keesokan harinya, Adit bertemu dengan beberapa penghuni kos saat sarapan di dapur bersama. 3 orang mahasiswa laki-laki sedang mengobrol pelan sambil menyeduh kopi. Lu yang baru masuk ya?" Sapa salah satu dari mereka, mengenakan hoodie hitam dan kacamata tebal. "Iya, gue Adit. Kamarku 403. Ketiganya saling pandang. Salah satu dari mereka menepuk pundaknya pelan. "Berani juga lu di sebelah situ?" Adit mengernyit. "Kenapa emang?" "Enggak, cuma, ya, biasanya orang baru nggak tahan lama di 403, jawab si berkacamata sambil tertawa tipis. Tapi tawa itu terdengar dipaksakan. "Emangnya kenapa?" Adit mendesak, mulai curiga. Salah satu dari mereka yang paling pendiam, tiba-tiba berkata pelan, "Kamar 404 udah dikunci dari dulu. Katanya sih, ada yang pernah hilang di dalam sana. Tapi ibu kos nggak pernah cerita." Adit diam. Perasaannya mulai tidak enak. "Yang jelas," tambah si berkacamata, "kalau malam dengar suara aneh dari sana, pura-pura aja nggak dengar. Jangan dibalas. Jangan dipanggil. Jangan diketuk balik. Dan yang paling penting," ia menatap Adit dalam-dalam, "jangan coba buka pintunya." Adit tersenyum kaku. "Emangnya kuncinya masih ada?" Ketiganya tidak menjawab. Tapi yang diam tadi sempat berbisik sebelum pergi, "Masih? Tapi bukan kamu yang pegang." Malam itu, Adit merasa hawa kamarnya lebih dingin dari biasanya. Ia mengenakan jaket tipis, mematikan lampu, dan mencoba tidur lebih awal. Namun saat jam menunjukkan pukul 12.17, suara itu kembali datang. "Tok, tok, tok." Dari dinding kiri. Crash. Seperti kuku menggaruk pelan. Adit menahan napas. Ia mencoba untuk tidak bergerak. Tapi kemudian terdengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara itu memanggil. "Adit." Sangat pelan. Sangat dekat. Seolah-olah berasal dari balik dinding atau dari dalam pikirannya sendiri. Adit buka pintunya. Adit bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya gemetar. Ia berjalan ke dinding dan menempelkan telinganya. Tak ada suara, tapi rasa takutnya makin kuat. Ia melirik ke arah pintu kamar. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 404? Dan siapa yang memanggilnya? Adit duduk di lantai, bersandar di dinding dingin yang memisahkan kamarnya dengan kamar 404. Jantungnya masih berdegup keras sejak suara lirih itu memanggil namanya. Tidak mungkin ada orang di dalam kamar itu. Kata Bu Darmi, kamar itu sudah dikunci. Tapi malam ini, untuk kedua kalinya, suara dari dalam kamar kosong itu memanggil dan menyebut namanya. Dia menoleh ke jam digital di meja belajarnya. Pukul 00.42. Suara-suara itu telah berhenti, meninggalkan keheningan yang jauh lebih mencekam. Adit masih duduk diam di lantai, enggan naik ke kasurnya. Akhirnya, karena kantuk yang tak tertahan, ia tertidur sambil bersandar di dinding. Tapi tidurnya jauh dari tenang. Dalam mimpi, ia berada di lorong kosnya. Lampu-lampu lorong padam satu persatu saat ia berjalan. Ujung lorong tampak kabur oleh kabut. Lalu, sebuah pintu nomor 404, terbuka perlahan, menampakkan ruangan gelap gulita. Dari dalam, sepasang tangan pucat menggapai, dan suara serak menyebut, "Tolong aku." Adit terbangun dengan teriakan tertahan, tubuhnya basah keringat. Cahaya pagi mulai menyusup dari jendela kecil. Napasnya memburu, dan ia sadar, malam tadi ia tidak bermimpi biasa. Itu lebih mirip peringatan.
Hari itu, Adit menghabiskan waktu di kampus, mencoba melupakan kejadian malam tadi. Tapi pikirannya terus kembali pada kamar 404. Ia bahkan sempat menanyakan sejarah bangunan itu pada penjaga kampus tua, Pak Roni, yang sudah lama tinggal di kawasan itu. "Dulu itu hotel kecil, Mas," kata Pak Roni sambil merokok di pos satpam. "Tapi pernah ada kasus orang hilang, tamu dari luar kota. Terakhir dilihat masuk ke kamar 404, nggak pernah keluar. Pihak hotel bungkam, lalu tutup diam-diam. Kos itu dibuka belakangan." Adit bergidik. "Lalu kamarnya?" "Waktu direnovasi, katanya kamar itu dikunci rapat. Tapi warga sekitar percaya ada yang masih tinggal di sana. Bukan manusia." Malam kedua, Adit mencoba tidak terlalu memikirkan kamar sebelah. Ia menyalakan musik pelan, membuat kopi, dan membuka laptop untuk mengerjakan tugas. Waktu merambat ke tengah malam tanpa ia sadari. Saat jam menunjukkan pukul 00.13, suara itu kembali. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, teratur, tepat dari arah dinding. Adit menutup laptop, menahan napas. Tok, tok. 2 ketukan cepat. Adit menggenggam cangkir kopinya. Iseng, ia mengetuk balik, 3 kali pelan, lalu 2 kali cepat meniru pola suara itu. Hening sejenak. Lalu, tok, 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 tok. Balasan. Adit menjatuhkan cangkirnya. Kopi tumpah ke lantai mengenai kabel charger. Sontak ia mencabut kabelnya dan berdiri. "Siapa di sana?" gumamnya nyaris berbisik. Tak ada jawaban. Tapi sejurus kemudian, terdengar suara berbisik sangat pelan dari dalam kamar 404. "Adit, buka, aku di sini." Ia mundur ke sudut ruangan, wajahnya pucat. Tangannya mencari ponsel dan menyalakan senter. Ia membuka pintu kamarnya dan menatap lorong. Sunyi. Hanya lampu kuning temaram di langit-langit yang berpendar redup. Pintu 404 masih tertutup. Tapi di bawah celah pintunya ada bayangan. Seperti kaki berdiri diam di baliknya. Esok pagi, Adit tak bisa menahan diri. Ia mendatangi Bu Darmi di dapur. "Bu, saya dengar suara dari kamar sebelah." "Dari kamar 404. Bu Darmi berhenti mengaduk kopi dan menatap Adit tajam. "Saya sudah bilang, jangan urus kamar itu." "Tapi Bu, tadi malam ada yang ketuk dinding. Ada yang manggil saya." "Kamu halusinasi. Udah banyak yang ngalamin." "Tapi tetap bandel," ujarnya dingin. "Kalau kamu mau tetap di sini, jangan ganggu yang di sana." Adit hampir tak percaya pada kalimat itu. Yang di sana? Seolah mengakui, memang ada sesuatu di balik pintu 404. Ia kembali ke kamarnya dengan pikiran bercampur aduk. Tapi sore itu, sesuatu terjadi. Saat ia membuka pintu, ia menemukan secarik kertas tergelincir di bawah pintu kamar 404. Seperti diselipkan diam-diam. Ia mengambilnya dengan ragu. Di kertas itu tertulis dengan tulisan tangan goyang. "Tolong, aku masih hidup. Aku masih di sini. Kunci disembunyikan." Adit menatap kertas itu lama. Kertas itu kusam, bau apek, dan bekas lipatan lama. Jantungnya berdebar. Apakah ini hanya lelucon kejam? Atau benar, seseorang masih terperangkap di sana? Ia mengendus kertas itu. Ada bau aneh, seperti besi berkarat dan jamur. Ia membawa kertas itu ke kamar dan memotret isinya. Lalu membakarnya, takut jika kertas itu dilihat orang lain, terutama Bu Darmi. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia hanya duduk di kasurnya, menunggu. Dan saat waktu menunjukkan pukul 00.31, suara itu datang kembali.
Tok, tok, tok. Adit. Malam itu, kamar Adit kembali dipenuhi keheningan yang menekan. Tak ada musik, tak ada suara laptop. Hanya bunyi detik jam dan napasnya sendiri yang terdengar. Di pangkuannya, kertas fotokopi dari surat yang ditemukan kemarin terus ia baca berulang. Tulisan goyah di atasnya masih terngiang dalam benaknya. Tolong, aku masih hidup. Aku masih di sini. Kunci disembunyikan. Kalimat itu bukan sekadar minta tolong. Ia seperti jeritan dari masa lalu. Dan malam ini, Adit berniat menemukan jawabannya. Pukul 11.45 malam, Adit menyelinap keluar dari kamarnya. Ia menatap ke kiri, ke arah pintu 404 yang berdiri di ujung lorong. Pintu itu masih tertutup rapat. Gelap dan usang, seakan tak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Namun ketika ia melangkah mendekat, sesuatu membuatnya berhenti. Ada sebuah amplop coklat di bawah pintu. Kali ini lebih tebal. Perlahan, Adit memungutnya dan kembali ke dalam kamar. Di dalamnya, ia menemukan 3 lembaran kertas tua. Yang pertama adalah catatan harian. Tulisan tangan perempuan, miring dan rapi, namun terputus-putus. Tanggal di bagian atas membuat bulu kuduknya berdiri. 14 Oktober 2011. 14 tahun yang lalu. Catatan harian, halaman 1. Aku tidak tahu berapa hari aku di sini. Gelap. Bau busuk. Dinding basah dan suara di luar menakutkan. Kadang-kadang ada suara langkah. Tapi bukan suara orang. Aku menulis ini pakai lipstik dan sobekan buku. Semoga seseorang menemukannya. Aku disekap. Bukan, mungkin aku dibuang. Aku cuma mau pulang. Tapi pintu dikunci dari luar. Ada suara malam-malam, bisikan. Aku takut. Tapi lebih takut mati di sini tanpa tahu kenapa aku di sini. Kalau kamu yang menemukan ini, tolong. Aku masih hidup waktu ini ditulis. Adit membaca lembaran itu sambil menahan napas. Ia melanjutkan ke halaman kedua. Catatan harian, halaman 2. Namaku Alia. Aku dulu kuliah di sini. Dulu aku tinggal di kamar 404. Aku tahu ini tempat aneh. Sejak awal ada yang salah. Tapi aku pikir aku cuma stres. Sampai aku mulai dengar suara-suara dari dinding, dari cermin, dari lubang ventilasi. Suatu malam, aku bangun dan pintuku terkunci dari luar. Aku terjebak. Hari demi hari, tidak ada yang mendengar. Aku teriak, lempar barang, tulis pesan, sampai akhirnya suara-suara itu mulai membalas. Mereka bukan manusia. Ada yang tinggal di balik dinding ini. Aku bukan satu-satunya yang dikurung. Tolong, sebelum mereka mengambil semuanya dari aku. Lembaran terakhir kosong, hanya noda merah kecoklatan di sudut kiri. Entah darah atau sesuatu yang lain. Adit terdiam cukup lama. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Nama Alia seperti menggema di kepalanya. Ia membuka ponsel dan mencari nama itu di Google. Alia hilang kamar 404 Jogja tahun 2011. Hasilnya kosong. Namun saat ia membuka forum lokal lama, ia menemukan satu thread dengan judul "Mahasiswi hilang misterius, terakhir terlihat di kos X Hotel Kolonial". Isinya hanya satu paragraf. Seorang mahasiswi bernama Alia Fadila, Fakultas Sastra, hilang pada Oktober 2011. Terakhir terlihat di sekitar tempat kosnya. Tidak ada saksi. Tidak ditemukan mayat. Kasus ditutup. Adit gemetar. Alia bukan fiksi. Ia nyata. Dan sekarang, ia meminta tolong. Pagi harinya, Adit menyelidiki lorong depan kamar 404. Ia memperhatikan dinding, lantai, dan ventilasi kamar itu.
Saat ia mengetuk lantai kayu di depan pintu, satu papan terdengar hampa. Ia mengangkat papan itu secara perlahan. Di bawahnya, terbungkus kain flanel lusuh, ada kunci tua berkarat. Jantung Adit serasa berhenti. Apakah ini kunci kamar 404? Malam itu, Adit berdiam dalam kamarnya. Ia menatap kunci di atas meja. Tangannya gemetar, tapi ada dorongan kuat di dalam dirinya, seperti ia tidak punya pilihan lain selain membukakan pintu itu. Pukul 00. Tanpa suara, ia melangkah keluar. Lorong gelap. Sunyi. Pintu kamar lain tertutup rapat. Ia berhenti di depan pintu 404. Tangannya memegang gagang pintu. Lalu, ia masukkan kunci. Klik. Gagang pintu bisa diputar. Tapi belum dibuka. Adit menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia bersumpah hanya akan mengintip. Hanya ingin memastikan. Lalu akan kembali. Tapi begitu pintu dibuka, bau busuk dan angin dingin menyambutnya. Bukan sekadar kamar tua. Di dalam sana, gelap total. Lebih gelap dari malam. Dan dari kedalaman kegelapan itu, terdengar suara pelan. Adit, kau datang. Pintu 404 terbuka perlahan. Engselnya berderit seperti enggan dilepaskan dari keheningan. Aroma lembab, busuk, dan besi tua menyeruak keluar, menusuk hidung Adit. Ia berdiri di ambang pintu, hanya disinari cahaya temaram lorong. Kegelapan di dalam kamar seperti menolak cahaya, menelannya bulat-bulat. Namun di antara bayangan itu, Adit melihat sesuatu. Kasur tua, berselimut debu. Cermin besar retak, berdiri miring di sudut ruangan. Dinding kamar penuh bercak hitam dan coretan samar yang tak bisa ia baca. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah sebuah kursi di tengah kamar, dan di atasnya, sepasang borgol yang tergantung. Adit melangkah masuk, perlahan. Setiap langkah memunculkan suara kreek dari lantai kayu yang lapuk. Udara di dalam begitu dingin, seperti ruangan tak pernah tersentuh matahari selama bertahun-tahun. Ia menyalakan senter ponsel. Sorot cahaya menyapu ruangan, memperlihatkan dinding penuh coretan. Banyak di antaranya bertuliskan satu kalimat. Aku masih di sini. Tangan Adit gemetar saat ia menyorotkan lampu ke sudut ruangan. Ada cermin besar setinggi tubuh orang dewasa, retak di tengahnya. Saat Adit mendekat, ia melihat pantulan samar di balik bayangannya sendiri. Seorang gadis muda berdiri, mengenakan baju putih panjang, rambut kusut menutupi wajahnya. Adit sontak berbalik. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari cermin, pantulan masih terlihat. Gadis itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya melalui kaca. Adit mundur perlahan, hendak keluar, saat tiba-tiba, pintu kamar menutup sendiri. Buk! Lampu ponselnya berkedip. Lalu padam. Kegelapan total. Lalu terdengar suara bisikan. Dekat sekali. Di telinganya. Jangan pergi. Adit meraba pintu. Menggedor-gedor. Tapi seolah-olah kayu itu berubah menjadi batu, dingin dan tak tergoyahkan. Ia berbalik dan menatap ke arah ruangan gelap. Perlahan, sebuah bentuk mulai tampak. Seseorang duduk di kursi. Adit menyalakan senter kembali, cahayanya berkedip, tapi cukup terang untuk memperlihatkan wajah itu. Pucat, mata besar kosong, bibir kering, dan tubuh kurus terikat. Aalia? Bisik Adit tanpa sadar. Gadis itu menoleh perlahan. Tapi bukan ekspresi lega yang terlihat. Wajahnya mendadak menghitam. Matanya membelalak, bibirnya terbelah, dan ia menjerit tanpa suara. Adit terjatuh ke belakang, senter terlepas. Di balik cermin, ratusan tangan pucat mulai bermunculan, merayap di kaca, mencoba menembus keluar. Ruangan bergetar.
Dinding seakan bergerak, menggumam. Coretan di sekeliling berpendar merah. Dan bisikan-bisikan itu berubah jadi teriakan. "Buka, kan, pintu!" Adit berteriak. Ia terbangun di kamarnya, terbaring di lantai, ponsel di tangan. Napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Jam menunjukkan pukul 3.27. Apa yang terjadi? Ia melihat pintu kamarnya terkunci. Tapi ada bekas lumpur di sepatunya. Dan di atas meja, kunci tua yang ia temukan hilang. Lalu ia melihat cermin kecil di dinding kamarnya. Ada coretan yang baru muncul, samar namun jelas. "Terima kasih sudah membukakan pintu." Sejak malam itu, Adit tak pernah lagi benar-benar sendirian. Sekalipun ia berada di tengah keramaian kampus, selalu ada yang mengikutinya, bukan dengan langkah, melainkan dengan kehadiran. Sesuatu yang diam-diam mengintai dari bayang-bayang, dari cermin, dari sudut-sudut kosong. Setiap malam, cermin kamar Adit berubah. Kadang memantulkan lorong panjang yang tak ada di kamarnya. Kadang memantulkan dirinya dalam keadaan terikat, duduk di kursi tua, sama seperti gadis yang ia lihat di kamar 404. Dan kadang, cermin tak memantulkan apa-apa, hanya kegelapan pekat, dengan dua mata merah bersinar dari dalam. Adit sudah mencoba berbicara dengan penjaga kos, Pak Slamet. Tapi begitu ia menyebut kamar 404, wajah lelaki tua itu langsung berubah tegang. "Nak, saya sudah bilang dari dulu, kamar itu tidak pernah dibuka. Bahkan kuncinya pun tak ada. Kenapa kamu bisa masuk?" Adit tak menjawab. Pak Slamet menunduk. Lalu dengan suara lirih, ia bercerita. Dulu, kamar itu milik seorang mahasiswi, Alia Fadila. Orangnya pendiam, rajin, tapi sering bicara sendiri. Kadang teriak di malam hari. Kami pikir dia stres kuliah. Tapi suatu malam dia menghilang. Barang-barangnya masih ada. Kamarnya terkunci dari dalam. Tapi tak ada orang. Kami bongkar pintu. Kosong. Cuma bau busuk dan tulisan-tulisan aneh di dinding. Kami tutup kamar itu. Kuncinya hilang. Tapi sejak itu, suara-suara mulai muncul. Dari dalam. Kadang terdengar orang minta tolong. Kadang tangisan. Tapi yang paling menakutkan, beberapa anak kos juga hilang. Satu persatu. Dan setiap kali itu terjadi, pintu 404 selalu sedikit terbuka. Cerita itu membuat darah Adit membeku. Ia bukan orang pertama yang membuka pintu itu. Dan tampaknya, ia juga bukan orang terakhir. Malam berikutnya, Adit mulai bermimpi. Dalam tidurnya, ia kembali berdiri di depan kamar 404. Tapi lorongnya lebih panjang, seolah tak berujung. Dindingnya penuh tangan-tangan yang keluar dari balik retakan. Pintu kamar 404 terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul Alia. Bukan dalam bentuk menyeramkan. Ia terlihat seperti gadis biasa, pucat dan lelah, mengenakan baju kuliah. "Adit," katanya, "mereka tidak membiarkan aku pergi. Tapi kamu bisa bantu." "Bagaimana?" tanya Adit. "Ada yang lain. Mereka juga terjebak. Bukan cuma aku. Yang membuka pintu harus mengunci kembali. Tapi tidak dari luar." Alia mendekat. Matanya kosong, tapi dari mulutnya mengalir darah. "Harus dari dalam." Adit terbangun. Napas terengah. Dan di dadanya ada luka cakaran. 3 garis merah seperti bekas kuku. Hari-hari berikutnya, Adit mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menemukan arsip kampus lama. Korban hilang dari kos itu tak hanya Alia. Ada 3 mahasiswa lain. Semua hilang dalam rentang 2010 hingga 2015.
Semua dari fakultas yang sama. Semua pernah tinggal di lantai tempat kamar 404 berada. Tapi ada satu pola yang mengerikan. Mereka semua melaporkan gangguan yang sama sebelum menghilang. Cermin yang berubah, suara di malam hari, dan mimpi yang berulang. Dan semuanya pernah menginjakkan kaki di dalam kamar 404. Adit merasa waktunya hampir habis. Ia tak tidur, tak makan. Lingkar matanya hitam. Tapi yang membuatnya semakin yakin bahwa ia sudah diincar adalah keberadaan mereka. Setiap malam dari dalam cermin, ia melihat sosok-sosok baru. Bukan hanya Alia, tapi juga 3 lainnya. Seorang mahasiswa berkacamata dengan wajah tergores, gadis berambut pendek yang tubuhnya penuh luka, dan satu sosok anak laki-laki kecil dengan mata melotot tak berkedip. Mereka semua berdiri dalam diam, menatap Adit. Menunggu. "Kamu harus masuk kembali," kata Alia dalam mimpinya. "Kunci dari dalam. Tutup gerbangnya. Kalau tidak, kami akan terus mencari tubuh baru untuk keluar." Dan malam itu, Adit memutuskan. Ia akan kembali ke kamar 404. Pukul 3 dini hari. Adit berdiri di depan pintu kamar itu. Tangannya memegang kunci tua yang entah bagaimana kembali muncul di mejanya. Pintu tak lagi terkunci. Ia mendorongnya perlahan. Ruangan di dalam kini berbeda. Dindingnya penuh cermin. Tak ada kasur. Tak ada kursi. Hanya kaca-kaca tinggi, dan di balik setiap kaca ada sosok yang terjebak. Mengetuk dari dalam. Menatap dengan wajah putus asa. Langkah Adit bergema. Cermin-cermin bergetar. Suara tawa anak kecil terdengar samar. Lalu jeritan perempuan. Lalu bisikan pria tua. Dari ujung ruangan, Alia muncul. Ia menatap Adit. Wajahnya lebih damai. "Kalau kamu siap, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Adit mengangguk. Ia melihat ke lantai. Di sana, ada segel bulat yang dulunya tertutup papan kayu. Kini terbuka. Dan di tengahnya, sebuah cermin besar yang belum retak. Adit berdiri di depan cermin itu. Wajahnya tercermin, lalu perlahan menghilang. Ia menatap Alia untuk terakhir kalinya. "Kalau aku tak kembali, tolong beritahu mereka." "Aku tak bisa keluar juga," jawab Alia pelan. "Tapi kalau kamu berhasil, mungkin kami semua akan bebas." Adit menghela napas, lalu melangkah masuk ke dalam cermin. Keesokan harinya, Pak Slamet menemukan pintu kamar 404 tertutup rapat, terkunci dari dalam. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi suara dari dalam kamar. Tidak ada jeritan. Tidak ada tangisan. Tidak ada mimpi buruk dari penghuni lain. Kos itu tenang untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Tapi di dalam kamar Adit, di dinding dekat meja belajarnya, cermin kecil masih tergantung. Dan jika kau melihat cukup lama, kau akan melihat Adit di baliknya. Menatapmu. Menunggu.